Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Berjumpa lagi dengan saya di dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saja kebahagiaan dan kesejahteraan menyertai kita semua, amin ya rabbal alamin. Dalam konten ini saya akan membahas bab sedekah, dan referensi ini saya mengambil dari kitab Dzurratun Nasihin, yang mana sedekah tersebut adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah tidak mengurangi harta, bahkan harta kita semakin bertambah berkah kalau kita berajin bersedekah. Yang kedua, sedekah bisa menghapus dosa, bisa mengobati orang sakit. Kalau sakit misalnya, perbanyaklah dengan sedekah. Atau sedekah itu bisa melipat gandakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya tolong di-subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapat video baru dari konten ini. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti apa kontennya? Yuk ikuti saya dan tonton terus videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam jalan Allah. Orang yang menginfakkan seperti menyumbang kepada pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan pengajian seperti membeli semen dan lain-lain, maka itu seperti kamathali habba, seperti sebutir benih, maka seperti sebutir biji, yang mana biji tersebut ambatat sab'an sanabilah fi kulli sumbulatin mi'atu habba, yang mana satu benih tersebut bisa menumbuhkan 7 tangkai seperti itu. Dan setiap tangkainya wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang mana di setiap tangkainya itu berisi 100 biji. Itu keutamaan dari berinfak di dalam jalan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Luas dan Maha mengetahui, seperti itu. Bahkan setiap hari itu malaikat mendoakan baik kepada orang yang bersedekah. Jadi ada setiap hari itu kita tuh dituruni malaikat yang mendoakan baik kepada orang yang bersedekah. Sebagaimana Nabi bersabda di dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, ma min yaumin yusbihu fihi illa malakani yanzilani. Tidaklah dari suatu hari
di mana orang tersebut masuk di pagi hari, illa malakan yanzilaini, melainkan dituruni 2 malaikat. Jadi setiap hari itu dituruni, setiap pagi dituruni 2 malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu dari malaikat tersebut mendoakan orang yang berinfak ke jalan Allah. Jadi orang yang berinfak ke jalan Allah itu setiap hari didoakan oleh malaikat. Seperti apa doanya para malaikat? Allahumma a'tini munfiqan halafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang bersedekah. Jadi orang yang bersedekah di jalan Allah itu dengan para malaikat didoakan supaya cepat diganti. Kalau sudah didoakan oleh para malaikat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu malaikat yang pertama. Terus wa yaqulul akharu Allahumma a'tih mumsikan talafa. Terus satu malaikat lagi berdoa juga, tapi untuk orang yang pelit, juga bagi untuk orang yang medit. Mendoakan apa malaikat kepada orang yang pelit itu? Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Jadi orang yang pelit itu orang yang menahan hartanya. Dengan satu malaikat ini didoakan supaya ia rugi, tidak berkah maksudnya. Jadi intinya setiap pagi kita itu didoakan oleh 2 malaikat. Yang pertama, orang yang berinfak didoakan baik, juga orang yang pelit didoakan juga, tapi didoakan jelek seperti itu. Kenapa orang pelit itu didoakan jelek? Karena orang pelit itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Karena orang pelit itu dibenci Allah dan dibenci makhluk yang lain. Jangankan Allah tidak benci kepada orang yang pelit, orang sesama pelit itu adalah benci juga. Orang pelit sama pelit itu benci juga. Karena apa? Karena kalau pinjam duit tidak diberi, seperti itu. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari itulah marilah kita bersedekah atau marilah kita berinfak apabila ada kelebihan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena sesungguhnya berinfak di jalan Allah itu seperti berinfak ke pembangunan masjid, seperti berinfak ke pondok pesantren, ke musola-musola, pengajian-pengajian, maka akan menjadi penyebab mendapat pahala yang besar dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diselamatkan di mana? Diselamatkan di dunia dan di akhirat. Di dunia diselamatkan dari para musibah, juga di akhirat nanti juga diselamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kama rawal khatibu an Anasin radhiyallahu anhu qol, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Khatib, yang mana beliau mendengar dari Sidina Anas radhiyallahu anhu yang menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Jadi Rasulullah bersabda, sedekah itu bisa mencegah dari 70 jenis macam berbagai macam musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwanuha al-judam wal barasu, di
Di antaranya yang paling ringan, musibah yang paling ringan, orang yang bersedekah itu akan diselamatkan dari penyakit judam dan akan diselamatkan dari penyakit belang. Amin ya rabbal alamin. Terus berkaitan dengan keutamaan sedekah, keutamaan kedahsyatan atau berkaitan dengan kedahsyatan sedekah, ada sebuah kisah pencuri telur burung di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam ada seekor burung melapor kepada beliau. Kemudian ia berbicara, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, sesungguhnya setiap hari ini saya bertelur, tapi ada seorang laki-laki yang datang selalu mengambil telurku," kata si burung ini kepada Nabi Sulaiman. "Bukankah engkau raja yang adil? Anda itu raja yang adil," kata si burung kepada Nabi Sulaiman. "Maka tunjukkanlah keadilanmu kepada aku. Bagaimana ini telur saya diambil terus sama orang ini," kata si burung. Setelah itu Nabi Sulaiman menjawab, "Oh begitu. Baiklah kalau begitu burung," kata Nabi Sulaiman. "Aku akan memerintahkan 2 jin untuk menjaga sarangmu agar telurmu tidak dicuri lagi dengan laki-laki itu." Namun setelah beberapa saat berlalu, burung elang itu kembali lagi menemui Nabi Sulaiman alaihi salam dengan wajah yang tampak kesal. Karena apa? Karena telurnya dicuri lagi oleh si yang memiliki sama orang yang memiliki pohon tersebut. Terus setelah datang kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, telurku masih tetap saja dicuri oleh orang tersebut. Bagaimana ini Nabi Sulaiman, telur saya ini masih terus dicuri sama orang yang mempunyai pohon itu?" Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara, "Bukankah aku telah memerintahkan 2 jin burung untuk menjaga telurmu? Bahkan saya memerintah kepada jin tersebut, kalau dia mengambil telur kembali, tangkaplah orang itu dan robeklah, belahlah tubuhnya menjadi 2 dan buanglah sebelah ke sebelah timur, tubuh sebelahnya dibuang ke sebelah barat," seperti itu. "Saya kan sudah memerintahkan kepada jin untuk menjaga telurmu. Kalau begitu, panggil 2 jin itu untuk menghadap aku," kata Nabi Sulaiman. "Mengapa mereka sampai kecolongan sehingga masih juga telurmu diambil sama orang lain?" Setelah itu 2 jin itu pun didatangkan ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah itu Nabi Sulaiman alaihi salam berbicara kepada 2 jin tersebut dengan nada yang tinggi, dengan nada yang kesal. Nabi Sulaiman berkata seperti ini, "Bukankah aku telah memerintahkan kalian untuk menjaga sarang burung ini agar telurnya tidak dicuri lagi? Mengapa engkau masih kecolongan?" kata Nabi Sulaiman kepada 2 jin. 2 jin pun menjawab, "Benar wahai tuanku Nabi Sulaiman." Terus Nabi Sulaiman berkata lagi, "Terus kenapa telurnya kok masih juga hilang atau masih tercuri lagi? Bagaimana tugas Anda kok tidak berhati-hati?" kata Nabi Sulaiman kepada 2 jin itu.
Jin pun berkata, maafkan kami Tuan, kata jin kepada Nabi Sulaiman, kami tidak bisa menjaga telur burung itu. Kenapa? Kata Nabi Sulaiman, begini Tuan, kata dua jin, karena setiap kali orang yang mengambil telurnya selalu didatangi dua malaikat. Begini Nabi Sulaiman, setelah aku mau menangkap orang tersebut, maka Allah menurunkan dua malaikat untuk menjaga dia, sehingga dua malaikat itu menghalangi saya dari dia, kata si jin ini. Terus dan Nabi Sulaiman mengatakan lagi, benarkah seperti itu? Benarkah kata-kata Anda seperti itu? Benar Tuan, kata dua jin itu. Setelah itu, kalau begitu Nabi Sulaiman berkata, kalau begitu panggillah laki-laki itu dan bawa ke hadapanku. Kemudian laki-laki itu pun yang mencuri telur si burung tadi dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman alaihi salam. Terus Nabi Sulaiman bertanya, benarkah engkau yang setiap hari mengambil telur di sarang burung ini? Apakah engkau benar yang mengambil? Lelaki tersebut menjawab, benar itu Nabi. Terus Nabi Sulaiman bertanya lagi, bagaimana engkau bisa mengambil telur burung ini? Bahkan saya sudah menugaskan dua jin untuk menjaga telur si burung ini. Bagaimana engkau bisa? Kata Nabi Sulaiman. Terus laki-laki itu menjawab, aku tidak tahu Tuanku. Nabi Sulaiman bertanya lagi, kalau begitu pasti engkau memiliki suatu amalan yang menjadikan Allah bisa menolongmu atau bisa memudahkan urusanmu. Amalan apa itu? Kata Nabi Sulaiman. Laki-laki itu menjawab, benar Tuanku Nabi Sulaiman, setiap hari sebelum saya mau mengambil telur dari seburung itu, saya melakukan bersedekah terlebih dahulu. Sedekahnya tidak banyak, kata yang mengambil telur itu, hanya 2 lembar roti saja diberikan kepada orang fakir miskin. Hanya itu saja amalanku, Nabi Sulaiman. Jadi intinya dari kisah ini, ternyata Allah memudahkan urusan si laki-laki tersebut dan memudahkan rezekinya karena ia senantiasa bersedekah. Jadi orang yang bersedekah itu rezekinya dijaga oleh Allah dan keselamatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan kita? Mungkin kita punya banyak urusan yang rumit, yang tak kunjung selesai. Mungkin rezeki kita tidak lancar, sakit kita tidak kunjung sembuh, karena mungkin kita kurang bersedekah. Atau kalau begitu, mengapa kita takut miskin untuk bersedekah, sedangkan kami itu adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik untuk kita selalu bersedekah apabila ada kelebihan rezeki. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila konten ini dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, and subscribe, dan dibagikan kepada teman yang lain. Semoga mendapat manfaatnya juga. Doa terbaik dari saya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga.
Harapan dari saya, kalau ada kritik dan saran silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah tersedia. Insya Allah bermanfaat. Wabillahi wa taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.